wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini adalah malam Selasa hari Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2024. Ya, nama saya Bapak Aan dan saya tinggal di Mampang di RT 2 RW 6. Ya, saya ingin bercerita tentang keyakinan orang yang sampai saat ini apa yang diakui pun kurang begitu tepat, ya, tepat tapi nggak jelas lah gitu ya. Seperti kita tahu tentang Tuhan yang Maha Kuasa, dan di saya itu memang ada yang bercerita tentang goib, dan cerita itu tentu nggak langsung saya terima dan saya pikir dulu lah ya, bener masuk akal apa enggak kan gitu, di mana kebenarannya, kenyataannya. Contohnya ya, saya pikir-pikir kayaknya benar sih ya, apa yang diceritakan oleh goib itu ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan, enggak, karena kan nggak ada badan, ada suara tetapi nggak ada badan, namanya goib kan, gitu aja. Pertama kali dia menanyakan kepada saya, karena saya suka menyebut Tuhan Allah pada saat saya sholat ya. Saya sholat juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak juga. Jadi saya suka ngikut aja, nyebut-nyebut Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sedikit berzikir kayak gitu. Tapi dia ikut nimbrung menanyakan, yang mana sih yang disebut Tuhan itu ya. Kata yang goib, yang mana yang disebut Tuhan ya. Dan Tuhan itu seperti apa, kata dia, kata yang goib. Saya bilang kan ya, saya ikutin pelajaran apa yang ada di Islam aja ya. Karena saya beragama Islam ya, Tuhan Allah itu kan tidak berwujud, dia tidak berwujud, tidak berbentuk, dia pun bukan roh ya, tetapi dia ada ya. Lalu ucapan saya itu diterima lah ya, dia ngerti. Lalu goib itu nanya lagi, sekarang coba, kata ini kata goibnya ya, kata goibnya dia nanya kepada saya ya, sekarang kamu coba kamu sebutin apa yang ada di seluruh dalam satu paket alam ini, seluruhnya kamu sebutin apa yang ada di alam ini. Lah saya berpikir, dalam satu paket yang ada di alam ini ya banyak kan ya, isi semua alam itu ada matahari, ada bulan, ada pohon, ada air, ada api, ada hewan, ada manusia ya. Maupun ada mobil, ada motor ya. Hewan aja berapa macam hewan kan, banyak. Lalu ya sebutin, kata dia, kamu sebutin aja apapun yang ada di alam, kamu sebutin. Saya sebut ya, yang saya ambil pertama adalah bulan. Bulan ya, itu juga alam. Saya bilang bulan, lalu dia langsung nyodok, itu juga alam, kata dia, kata yang goib ya.
Jadi di situ saya ngerti, oh bulan juga alam ya. Dan lanjut saya, matahari, dan dia menjawab lagi, itu juga alam. Air, itu juga alam. Bumi, itu juga alam. Gunung, itu juga alam. Hewan, itu juga alam. Dan manusia juga alam. Kamu sebutin lagi, kata gue gitu ya. Apa aja yang jelek-jelek dah kamu sebutin. Jadi singkat ceritanya, disuruh sebut seluruhnya, yang jelek maupun yang bagus. Kita mau sebut centong, apapun juga, batu atau apa, semut dan macam-macam. Nah, lalu dia menjawab ya, yang web ini, itu yang kamu sebutin itu ada wujud apa enggak? Yang kamu sebutkan seluruh isi yang ada di alam itu ada wujud, ada bentuk apa tidak? Saya bilang ya ada ya. Nah, sekarang kenapa kamu sebut nama Tuhan tidak ada wujud dan bentuknya? Nah, di situ saya bingung ya. Nah, jadi pikiran saya, oh ya benar, benar ya. Saya akui mutlak bro. Ya, berarti seluruh manusia apa yang disebutin itu seluruhnya ada bentuk, ada wujud. Walaupun kita jalan hanya sebuah bentuk jalan kayak gitu, kita tahu ya. Apapun ya, istilahnya kita tunjuk kotoran kebo ya, itu ada bentuknya, ada wujudnya. Tapi di saat kita mengucap kata-kata Tuhan, goib ini nanya mana wujud bentuknya. Lalu dikasih tahu lagi, kamu tahu ini batang pohon ya. Batang pohon itu sebuah gambaran ya. Sebuah gambaran aja, dia nggak ngomong. Jadi terbentuklah sebuah sugesti gambaran di alam. Batang pohon yang besar. Lalu timbullah banyak cabang-cabang, ranting-ranting. Berapa yang timbul ranting yang ada di cabang pohon yang besar itu? Udah, saya lihat gambaran rantingnya itu banyak amat ya. Kalau dibilang 1000 bisa lebih ya. Dan dari ranting-ranting wujud bentuk yang kamu lihat yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi ranting-ranting itu. Saya masih belum ngerti apa sih maksudnya gitu kan. Kamu ditanya lagi, kamu tadi nyebut ya, seluruh alam, hewan, matahari, bulan, air, api, gunung, dan manusia. Dan di situ kamu udah tahu tadi, cabang tumbuh menjadi ranting-ranting. Rantingnya paling tinggi. Yang paling tinggi siapa? Jadi maksudnya saya ngerti ya. Wah, ini ranting ini pasti wujud daripada satu paket di alam itu ya. Seperti hewan, berapa jenis hewan yang ada, dari yang di air, di darat, dan di udara. Berarti itu juga ranting. Dan ya setunjuk ya, manusia rantingnya paling tinggi ya, itu dia diam ya, nggak menjawab ya. Manusia di ranting yang paling tertinggi, boleh dibilang ya, kuasa di alam ini percayanya kepada manusia semua. Dari seluruh ranting yang ada di bawah manusia, manusialah yang jaga, manusialah yang ngurus. Ya seperti itu. Jadi kamu tunjuk
wujud Tuhan itu di dalam ranting itu. Saya disuruh tunjuk ranting yang kamu sebutkan Tuhan itu di alam itu. Itu saya nggak jawab, nggak berani jawab. Ntar kalau saya bilang manusia salah, ntar hewan, apalagi hewan. Akhirnya saya pikir ya, pikirnya nggak 1 jam 2 jam ya, seminggu lebih ya. Pikir, akhirnya saya ngomong lagi ya sama gue itu. Saya berani nunjuk badan, badan, badan. Mau bener mau enggak, pokoknya saya nunjuk udah badan. Badan itu adalah badan alam, adalah Tuhan. Karena selain dari itu nggak ada lagi. Tapi yang namanya badan Tuhan itu belum tentu dia kuasa. Belum tentu dia kuasa. Yang kuasanya memang alam surga dan alam. Dan saya memahami tentang sebutan Allah. Allah itu kan alam. Ya, goib itu mengakui memang Allah alam. Allah itu artinya alam yang mewujudkan dari seluruh ranting-ranting yang ada di dunia ini, di alam ini. Yang paling tingginya adalah manusia. Jadi manusia itu yang kuasa alam surga itu hanya percaya kepada manusia, mengasihi, memberi, mengasihi, memberi, mengasihi, memberi. Jenis mengasihi apa saja, maupun penyakit, maupun ya tentang kesalahan kan. Kesalahan itu adalah dosa, kesalahan timbulnya penyakit. Jadi dia mengasihi penyakit, mengasihi sembuh, mengasihi makan, mengasihi minum. Sifat yang kuasa di alam ini, alam surga, selalu memberi dan mengasihi. Selain dari itu tidak ada lagi. Kalau dibilang dia mengajari manusia, enggak. Dia hanya mengasih tahu tentang memberi, pokoknya memberi, mengasihi, memberi, mengasihi. Jadi tentang hukum-hukum yang tahu adalah wujud alam paling tertinggi adalah manusia. Ya, saya menunjuk itu, manusialah yang kuasa, yang tahu tentang iman, tahu tentang waktu dan segalanya. Dan manusia juga yang mengurusi tentang apa yang ada di alam. Jadi kalau dibilang matahari adalah punya siapa, saya menunjuk matahari punya manusia. Sebab kalau apabila matahari, manusia jahat ingin ngancurin matahari, sebelum dia jahat kan dia dulu harus dijahatin juga. Nah, kamu tembaklah matahari, dihancurkan dengan apa, dengan nuklir kayak apa, ya dia dulu dinuklirin ya. Karena matahari kan adalah nyawa dia juga ya. Mataharinya enggak ada matahari, tentu tidak ada manusia juga ya. Itu perbincangan saya dengan goib saat saya berzikir menyebutkan nama asma Allah. Waktu itu ya, ditanya tentang wujud Tuhan itu. Jadi yang namanya wujud Tuhan di goib itu mengakui adalah badan kamu, seluruh badan manusia itu, badan alam adalah Tuhan. Itu kata yang goib. Jadi kalau iman, seperti iman, Tuhan Allah ada di iman. Nah, itu benar ya. Iman itu kan ada di badan, di hati. Hati adanya di badan. Tuhan Allah ada di iman, di badan. Badan kamu Tuhan Allah. Ya, dengan jalan kebaikan dan kebenaran. Lebih dari itu nggak ada. Ya, pembicaraan saya hanya cukup
sampai di sini dulu.